dinasti itu dua, Bapak Ibu. Kalau orang itu paham dengan model politik ini dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan, itu baik. Tapi kalau tidak, maka itu yang disebut dengan mulkun adid. Apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Mohon maaf, sekalipun cara itu haram. Apapun akan mereka lakukan. Karena jabatan itu yang mereka harapkan. Karena kekuasaan itu yang mereka harapkan. Karena kalau sudah tidak memiliki kekuasaan, mereka tak akan mendapatkan kemuliaan. Bagi mereka kemuliaan itu yang hakiki adalah kekuasaan dan jabatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Senantiasa kita bermunajat, selalu istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah. InsyaAllah kelak di akhir, di hari kiamat, kita menjadi orang-orang yang berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya di maghrib ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat? Malam hari ini nampak tanda kiamat jauh nampaknya. Biasanya setiap masjid tuh ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak, tanda kiamatnya jelas. Kalau malam hari ini tanda kiamatnya agak jarang sedikit. Jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi kalau jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki itu kan tanda kiamat tuh. Tapi itu guyon ya Bapak Ibu, tidak usah terlalu diseriusi betul. Cuma kalau di akhir zaman memang jumlah perempuannya sudah banyak, itu perlu diseriusi. Artinya bapak-bapak yang pengen poligami ya pandai-pandailah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kami tadi diskusi dengan siapa nama abang tadi yang Bang Billy. InsyaAllah Bang Billy, apa kira-kira temanya Bang? Ini kan menggantikan Ustaz Sutrisno Badrun ya, Sirah Nabawiyah. Biasanya Sirah Nabawiyah itu dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri atau Ibnu Hisham dalam Tarikh Ibnu Hisham atau dalam Tarikh Tabari. Tapi malam hari ini kita mencoba menarik beberapa kesimpulan daripada sejarah baik dari baginda Nabi Muhammad SAW secara ringkas saja sampai kepada masa kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan, atau nanti kita masuk pada Muawiyah yang kedua. Muawiyah yang kedua itu pasca Muawiyah ibn Abi Sufyan, Yazid ibn Muawiyah kembali kepada Muawiyah, atau lebih tepatnya dinasti Umayyah. Dan ini penting untuk dipahami karena perjalanan daripada sistem kepemimpinan atau bahasa lainnya politik pada masa itu bergulir. Dalam masa dinasti Abbasiyah itu terjadi pertukaran metode, pertukaran kepemimpinan itu bisa dibilang sampai 5 kali. Perpindahan ibu kota itu dari satu kota ke kota yang lain, mulai dari Baghdad, balik ke Syam, Damaskus, kembali lagi kepada Baghdad, balik lagi ke Damaskus, begitu terus pertukarannya.
Bagaimana sistem kepemimpinan dan khilafah pada masa itu? Apakah sistem khilafahnya itu aman-aman saja, baik-baik saja? Dan itu yang kemudian kita harus pahami, Bapak Ibu. Dan apa kaitannya dengan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya menukil satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, hadis ini hadis sahih yang dinukil oleh banyak para ulama, terkhusus ulama-ulama yang membahas tentang akhir zaman, biasanya membahas hadis tersebut. Kata ulama tersebut, kata Nabi dalam hadis, dalam riwayatnya begini, al khilafatu min ba'di 30 sana. Setelah kepemimpinanku itu, kata Nabi, akan ada 30 tahun, kata dia. Jadi 30 tahun itu kepemimpinan, setelah Nabi akan ada kepemimpinan yang lama kepemimpinannya 30 tahun. Tetapi setelah 30 tahun tadi, kata Nabi, wa ya'ti ba'da dzalika mulkun adud. Akan datang setelah itu, kata Nabi, akan muncul mulkun adud. Mulkun adud itu disebut dengan sistem dinasti atau sistem kepemimpinan yang keluar daripada jalur kekhalifahan. Sebenarnya masih sistem khalifah, tapi dibarengi dengan dinasti, dibarengi dengan turun-temurun, atau dibarengi dengan model mulkun. Mulkun itu sistem kekerajaan. Karena awalnya Nabi sebut dengan khilafah. Khilafah itu identik bahasa hari ini disebut dengan demokrasi. Kenapa saya bilang demikian? Karena sistem pemilihan khilafah tersebut musyawarah. Musyawarah itu identik dengan salah satu ciri khas daripada demokrasi itu ya musyawarah. Musyawarah kemudian mufakat. Ketika pemilihan Abu Bakrin Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu terputus sampai Al-Hasan. Itu kembali kepada Dewan Syura atau musyawarah. Tapi kemudian setelah itu tidak ada lagi sistem musyawarah tadi. Sistem itu terjadi menjadi sistemnya mulkun, kekerajaan. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kekhilafahan itu terbagi atas 5 fase. Kekhalifahan itu terbagi atas 5 fase, kata Nabi. Fase yang pertama fase kenubuah. Namanya ahdud nubuah, fase kenabian. Dan itu sudah lewat kita, Bapak Ibu. Fase Nabi ini kita sudah lewat. Fase Nabi kita sudah lewat pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam itu dimulai dari baginda Nabi dibaiat menjadi Nabi sampai nanti runtuhnya Turki Utsmani. Jadi berapa tahun kira-kira itu? Anggaplah 670-an. Sampai runtuhnya Turki Utsmani 1925 atau 24 akhir atau 1925 awal. Itu cukup lama dari masa baginda Nabi Muhammad SAW sampai Nabi menjadi Nabi berapa lama, Pak? Bapak Ibu, Nabi menjadi Nabi berapa lama? Jadi Nabi terus, Pak. Ini yang menjadi masalah nih, perubahan bahasa nih, Bapak Ibu. Nabi berapa lama jadi Nabi? Berapa, Pak? 23 tahun. Salah, Pak. Nabi jadi Nabi semenjak dia baiat sampai sekarang tetap jadi Nabi, Pak, meskipun sudah meninggal. Ini masalah kita hari ini, Pak. Loh, serius Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan salah, Pak. Permasalahan bahasa itu masalah serius dalam kalangan orientalis, Pak. Permasalahan bahasa dalam kalangan orientalis itu permasalahan yang serius. Saya kasih tahu Bapak Ibu hari ini, kita coba. Ada seorang orientalis itu ngajar, dia membahasakan begini. Islam adalah salah satu agama yang benar di dunia. Kira-kira menurut Bapak Ibu pernyataan ini betul apa salah? Betul, Pak ya? Islam adalah salah satu agama yang benar di dunia. Betul apa tidak? Salah, Pak ya? Yang betul apa, Pak? Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Coba bayangkan, Pak. Itu kalau sempat kita tertipu, bahaya kita. Itu rusak akidah apa tidak, Ustaz? Tergantung, Pak. Kalau kita iman dengan pernyataan demikian, bahaya kita. Tapi, Pak, itu permainan orientalis begitu. Prof. Roshidi itu menukil dalam bukunya Graham itu ada salah seorang orientalis itu waktu itu. Itu mengatakan salah satu perperangan yang mereka lakukan terhadap umat muslim itu adalah perperangan bahasa. Budaya, bahasa. Karena bahasa ini kan identik daripada budaya tadi.
Identik. Dan kalau bahasa ini bisa dirubah, oh itu banyak yang tertipu itu. Dengan bahasa-bahasa hari ini kita sering lihat. Nak, kalau kau tak belajar, kau tidak akan cerdas, kau tidak akan naik kelas. Coba Bapak Ibu bayangkan, telaah baik-baik kalimat ini. Ini kalau orang percaya Pak dengan bahasa ini, itu runtuh akidahnya Pak. Apa maksudnya? Di situ tak ada kalimat, di situ sudah menafikan keberadaan Allah. Artinya kalau orang tidak belajar, dia tak akan pintar, mesti bodoh tuh. Padahal Allah kata dalam Al-Quran itu bertolak belakang dengan ayat Al-Quran. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau akan aku cerdaskan, kata Allah. Kalimat bahasa saja. Sama halnya dengan bahasa yang tadi saya sampaikan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu perang yang mereka lakukan Bapak Ibu. Tapi kita malam hari ini tak bahas perang pemikiran. Kapan waktu kita bahas Bapak Ibu, perang pemikiran. Itu sadis Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat, karena kami bersinggungan langsung Bapak Ibu. Saya bersinggungan langsung dengan teman-teman orientalis itu. Oh itu bukan berat lagi, berat banget Bapak Ibu. Mereka lulusan dari Jerman, tapi mereka bisa bahasa Arab. Yang paling berbahaya di antara sekian banyak itu Iran. Iran itu Syiah, Inggris dia oke, Arab dia oke, baca kitab dia oke. Dia tak mau berdebat masalah sholat itu, gerakan sholat dia tak mau. Ibadah itu tidak mau dia. Tapi dia mau berdebat tentang filsafat. Ini kalau sempat kita turutin Pak, awak yang belok. Kalau tak kuat iman. Tapi kalau kuat iman angkat aja lah benang putih. Di bendera putih. Damai aja lah atau menyerah aja lah Pak. Kalau kita tak kuat iman itu. Teman-teman saya Bapak Ibu. Itu karena sering berdebat dengan teman-teman Iran itu. Alhamdulillah. Yang saya bilang alhamdulillah ya Bapak Ibu. Mereka ikut Iran sekarang. Ikut Syiah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sampai orang tuanya nangis itu. Tolonglah Ustaz, gimana caranya anakku biar balik ke sini. Kata anaknya tak mau dia balik. Lebih enak di sana kata dia. Coba bayangkan. Dan itu faktornya Pak. Kalau kita salah memahami satu kalimat, dampaknya besar. Baik, kembali masalah tadi Bapak Ibu. Nah kata Nabi masalah fasenya fase nubuwah. Fase nubuwah fase yang pertama. Fase nubuwah ini sudah selesai Bapak Ibu. Fase nubuwah kita sudah selesai. Kenabian sudah selesai. Selama 63. Selama berapa Pak? 63 tahun Nabi hidup. Nabi dibaiat umur 4. Umur 40 dibaiat jadi Nabi. Sampailah hari ini beliau tetap sebagai Nabi. Artinya apa? Keberadaan Nabi dalam masa kepemimpinan dia itu hanya 23 tahun. 23 tahun itu sebentar atau lama? Kalau dibandingkan dengan Soeharto, lebih lama Soeharto atau Nabi? Soeharto. Nabi 30 tahun ya. 30 tahun. Meskipun di akhir kepemimpinan beliau goyang. Artinya Bapak Ibu 23 tahun. Itu sistem. Sistem yang dibangun oleh Nabi itu sistem fase kenabian. Artinya apa sistem pada masa kenabian itu? Orang semua kalau melakukan kesalahan dia tinggal kembali Pak. Kembali kepada baginda Nabi. Kembali kepada Nabi, kalau salah dibenarkan. Yang benarkan jelas Pak, Nabi. Kalau sudah Nabi yang membenarkan itu sulit Kak? Sulit kalau kita mengatakan untuk tidak, itu tidak mungkin. Karena Nabi yang berkata wa ma yantiqu anil hawa illa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara, apa yang disampaikan Nabi itu wahyu. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu. Artinya apa? Selalu melalui perantara, selalu berada dalam kontrolnya Allah. Tidak bisa Nabi ngomong sembarangan, itu tidak bisa. Tapi pada satu sisi Nabi punya sifat kemanusiaan sama seperti kita. Artinya kecil kemungkinan salah gitu. Itu yang disebut dengan kemaksuman tadi Pak. Yang ditolak oleh orang bukan ditolak, yang diikuti kemaksuman itu oleh Imam 12 oleh kelompok Syiah. Selesai masa kepemimpinan Nabi, turun khilafah tersebut turun kepada Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari Abu Bakar. Kata Abu Bakar tangga kedua. Abu Bakar tidak naik pada tangga di atas, tapi Abu Bakar naik pada tangga kedua. Kata Abu Bakar, aku tak bisa naik ke atas karena itu adalah posisinya baginda Nabi Muhammad SAW. Turun satu tangga Abu Bakar. Naik dulu sampai ke atas. Kata Abu Bakar, tapi ini adalah tempatnya Nabi, kemudian dia turun ke bawah. Turun satu tingkat lagi. Kata Abu Bakar, aku hanya mewakili baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dalam masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu masih aman Bapak Ibu. Orang bertanya, itu masih ada sahabat. Disebut dengan Ahdus Sahabah, masa kepemimpinan para sahabat.
Kembali kepada sahabat. Sahabat itu apa yang dilakukan oleh para sahabat itu mesti merujuk kepada Nabi. Makanya dalam hadis itu ada yang disebut dengan mauquf. Hadis mauquf itu tidak sampai sama Nabi. Tidak sampai ke Nabi. Hanya sampai kepada para sahabat. Hanya saja ulama mengatakan apa yang dilakukan para sahabat itu mesti sudah bersandar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun perkataannya tak sampai ke Nabi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu disebut dengan hadis mauquf. Derajat hadisnya bagaimana? Sahih, hasan, dhaif. 3. Sahih, hasan, dhaif. Kalau tabi'in bagaimana? Sama. Nanti derajatnya juga sama. Hasan, sahih, hasan, dhaif. Kalau dah Nabi sampai ke Nabi apa namanya? Marfu'. Marfu' itu artinya disampaikan. Sampai kepada Nabi. Terangkat hadis tersebut, perkataan tersebut sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai masa khilafah para sahabat Bapak Ibu. Muncul masa selanjutnya yang ketiga, fase ketiga itu turun kepada masa para. Di sini Bapak Ibu yang disebut dengan ahdudnya itu yang disebut dengan tabi'in. Masanya para tabi'in. Masanya para tabi'in ini Bapak Ibu itu masih dalam koridor, masih dalam pengawasan para sahabat. Disinilah mulai kecolongannya Bapak Ibu. Mulai kecolongan tuh di situ. Ketika kecolongan ini sudah terjadi, disinilah kemudian bahasa dalam kita tak mengatakan otoritas atau otoriter kita tak katakan. Cuman kita ingin sampaikan dalam sejarah itu bahwa nepotisme pertama itu sempat pernah terjadi pada masa dinasti Umayyah. Itu nepotisme pertama. Tapi saya tak katakan pernyataan para ulama mengatakan bahwa dinasti pertama, bahwa nepotisme pertama sekali itu muncul pada masa dinasti Umayyah. Bukan, saya tak katakan demikian. Saya ingin katakan bermunculan atau munculnya nepotisme itu pada masa Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini jangan salah paham Bapak Ibu. Ini kalau salah paham bahaya kita. Disangkanya nanti kita mengatakan peletakan batu pertama nepotisme gitu. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan menolak untuk musyawarah. Muawiyah bin Sufyan memberikan kepemimpinan dia kepada anaknya yang disebut dengan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah kemudian turun lagi kepada Muawiyah 1 namanya. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, selesai Muawiyah bin Abi Sufyan naik Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid bin Muawiyah kembali kepada Muawiyah 1, kembali kepada Muawiyah 2. Ini sejarah Bapak Ibu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Nah, keempat itu Bapak Ibu, disinilah masanya Bapak Ibu yang keempat. Dan yang keempat inilah yang dalam hadis Nabi disebut dengan mulkun jabbar. Mulkun jabbariyah. Atau bahasa Nabi disebut dengan mulkun adud. Mulkun adud. Kalau kita hitung Bapak Ibu 30 tahun tadi, itu masanya selesai. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, sampai yang terakhir anaknya Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Al-Hasan, yang dibaiat oleh para sahabat. Jadi untuk menutupi kekosongan ketika Ali terbunuh, jadi Ali itu terbunuhnya cukup sadis. Jadi yang sadis-sadis itu, yang meninggalnya dalam keadaan sadis itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan diracun, kemudian yang ketiga yang paling sadis lagi Al-Husain. Jadi di antara para sahabat Nabi ada Ahlul Bait juga, anak cucu Nabi yang meninggal dalam keadaan sadis. Itu 4 orang. 1 Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini siapanya Nabi Bapak Ibu? Siapa Nabi Bapak Ibu? Menantu. Jangan pula sejarah kita tak tahu. Utsman bin Affan ini menantu Nabi yang mendapat julukan Dzunnurain, 2 cahaya. Karena menikahi 2 anak Nabi. Jadi 2 anak Nabi dinikahi oleh siapa? Yang satunya lagi istri yang keduanya itu bercerai dari orang Yahudi, kemudian menikah dengan Utsman bin Affan. Ini sejarah. Balik kapan-kapan kita tengok sejarah itu. Kembali masa tadi. Jadi Utsman bin Affan dibunuh dengan cara yang sadis. Itu sadis sekali. Ali bin Abi Thalib setelah dia membasmi orang-orang Khawarij dalam perang Nahrawan namanya Pak. Ada perang namanya Nahrawan. Sudah pernah tahu Bapak Ibu? Assalamualaikum. Ada namanya perang Nahrawan Pak. Perang melawan kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij itu muncul.
pada masa perperangan Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Balik Ali setelah selesai perdamaian, balik Ali ke Kufah, ke Irak. Dalam tengah perjalanan disebut dengan perbatasan Harura, keluar dari barisan Ali 12.000 orang. Ada yang mengatakan 200, kemudian membuat sebuah kelompok jadi 12.000 lebih dan lain sebagainya. Dan mereka ini disebut dengan Khawarij karena keluar dari barisan Ali. Saking kurang ajarnya Khawarij ini Bapak Ibu, orang yang bertahkim, orang yang mengambil hukum selain daripada Al-Quran, berarti dia kafir. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Karakter kaum Khawarij itu ini saya sebutkan, saya sampaikan. Karakter kaum Khawarij itu berhukum dengan Al-Quran saja, bukan hadis. Karena hadis menurut mereka itu bisa salah. Kenapa demikian? Karena bagi mereka Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Bisa salah, bisa betul. Nah, itu pemahaman mereka. Hari ini ada namanya ingkar sunnah namanya. Orang yang tak percaya dengan hadis Nabi, orang yang tak percaya dengan Nabi ada. Nanti pada masa dinasti Abbasiyah muncul namanya ingkar sunnah. Hari ini banyak ingkar sunnah itu yang dulu diikuti. Tapi apakah sampai ke jalur ingkar sunnah masa Abbasiyah? Wallahu a'lam bishawab. Saya dapat berita itu di Pekanbaru kata dia. Ada kelompok ingkar sunnah yang tak percaya dengan hadis Nabi. Tapi dulu waktu saya di Yogyakarta saya ketemu tuh Pak dengan orang yang tidak percaya dengan hadis Nabi. Apa kata dia? Nabi itu manusia, bisa bohong, bisa tidak. Jadi saya tak percaya dengan hadis Nabi. Oh itu parah itu Pak. Itu kurang imannya, rusak imannya itu. Itu bisa batal syahadatnya Pak. Kalau tak percaya dengan Nabi itu bisa batal syahadat. Kembali masalah tadi Khawarij. Kemudian dihabisin oleh Ali dalam perang Nahrawan. Saking kenapa Ali menghabisi kaum Khawarij? Kata Ali kaum itu lebih berbahaya daripada kaum-kaum yang lain. Kenapa demikian? Karena mereka main habis-habisin saja. Yang tak sejalan sama mereka bunuh. Dalam pembunuhan itu mau sadis atau tak sadis pokoknya bunuh. Yang tak sejalan dengan mereka bunuh. Yang tak sejalan dengan mereka kafir. Itu sejarah takfiri. Jadi sejarah pertama pengkafiran manusia itu, pengkafiran orang Islam itu terjadi pada masa Khawarij. Maka kata Nabi, "Man kafara fahuwa kafir." Kata orang yang mengkafirkan orang dia kafir. Hari ini kalau ada orang yang mengkafirkan orang lain, mohon maaf bahasanya adalah orang-orang Islam, dikafirkan oleh orang Islam, maka sesungguhnya dia sudah kafir. Oh begitu Pak kerasnya. Oh kalau dalam masalah akidah keras. Harus Pak. Karena dilarang Pak kita mengkafirkan orang, dilarang. Jangankan mengkafirkan orang. Sibabul muslimin fusuk wa qitaluhu kufrun. Membunuh umat muslim kufur. Mencaci maki umat muslim itu fasik. Dan fasik itu bisa masuk dalam kategori munafik. Nah, coba bayangkan Pak. Jadi maksudnya apa? Mengkafirkan. Itu karakter Pak. Tapi Nabi sebutkan karakter Khawarij ini dalam hadisnya. Salatnya lebih baik daripada kalian. Lebih baik, lebih fasih. Dalam sejarah Bapak Ibu, perbatasan Kufah itu di sekeliling pesisir Kufah, kalau bahasa hari ini disebut dengan Irak. Jadi Bapak Ibu di Irak itu, di pesisir Irak itu. Jadi orang-orang yang keluar dari barisan Ali tadi, itu yang disebut dengan Khawarij, mereka pergi ke perbatasan Pak. Doktrin yang disampaikan kepada mereka, orang-orang di perbatasan itu dalam riwayat sejarah, itu jelas Pak. Dalam tarikh Ibnu Hisam itu disebutkan Bapak Ibu. Apa kata dia? Orang-orang yang di pinggiran ini, itu cuci otak. Bapak Ibu tahu cuci otak? Artinya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau tak sejalan dengan Al-Quran kata mereka salah. Dan itu diikuti Pak. Kalau bahasa kasarnya jangan ada tersinggung Pak ya. Tapi kalau bahasa kasarnya begini. Orang-orang di pedesaan ketika itu karena tidak mengerti dicucilah otak oleh mereka di pesisir Kufah, Irak. Jadi Bapak Ibu kenapa Ali membasmi mereka? Ditakutkan kelompok ini kata Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak dihabisi, mereka yang akan menghabisi kita. Itu ketakutan Ali bukan main-main Pak. Ali sedang berjalan dari Kufah bersama para tentara untuk kembali ke Syam, ke Damaskus. Untuk merebut kembali tahta tersebut dari Muawiyah. Mau perang kedua Pak, setelah perang Siffin itu. Tapi melihat kondisi ketika di Harurah itu sudah terjadi pembunuhan yang brutal yang dilakukan oleh kaum Khawarij, berbalik Pak Ali. Dihabisin oleh Ali. Tidak tersisa satu orang pun dalam tarikh At-Tabari.
Tapi dalam tarikh Ibnu Hisham dikatakan tersisa 10 orang. Yang kelak 10 orang ini ada salah satu di antara mereka masuk ikut membunuh daripada anak daripada Ali bin Abi Thalib Al-Husain. Jadi jangan salah Pak, Khawarij ini kalau doktrinnya kencang banget. Pandai mendoktrin kalau Khawarij itu. Nah, baik, kembali masalah tadi. Selesai itu Bapak Ibu, selesai masa Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali selesai membunuh atau dalam perang Nahrawan tadi, Ali kembali ke Kufah. Disinilah Bapak Ibu setelah itu Ali dibunuh. Ketika hendak melaksanakan sholat subuh, Ali dibunuh. Ditembak dulu pakai panah, setelah ditembak baru di pedang. Kemudian dalam pembunuhan Ali seperti pembunuhan Utsman bin Affan menggunakan kalimat Allahu Akbar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi bisa saya perjelas adalah yang membunuh Ali itu adalah umat Muslim. Ibnu Muljam itu mengaku Islam, mengakui diri dia Islam, dan dia membunuh Ali dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Coba bayangkan Pak. Dia tak mikir tuh mau Muslim apa tak Muslim gitu. Padahal itu sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, anak angkat Nabi, apalagi. Dan disebutkan keutamaannya oleh Nabi, Maulaya Ali kata Nabi. Tapi kemudian orang tak terima. Singkat cerita Bapak Ibu, masa ini selesai. Kembali kepada Muawiyah. Muawiyah menolak yang disebut dengan musyawarah. Karena perjanjian Muawiyah dengan Al-Hasan itu Bapak Ibu, itu kalau dia mati, Al-Hasannya mati, kembalikan kalau masa kepemimpinanmu habis Muawiyah, tolong kembalikan kepada para ulama, sahabat-sahabat Nabi masih hidup, musyawarahkan kembali. Ternyata Muawiyah tidak melakukan musyawarah. Yang dilakukan oleh Muawiyah langsung menunjuk anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Disitulah bahasanya Bapak Ibu, pertama kali sistem dinasti itu sistem khilafah berubah menjadi sistem dinasti yang disebut dengan mulkun, sistem kekerajaan. Dan di situ ada unsur nepotisme, ada. Syaratnya 3 Bu. Kenapa Muawiyah memilih anaknya? Ada 3 alasan Pak. Alasan pertama, Muawiyah itu pandai perang. Alasan kedua, menyatukan umat. Ini 2 alasan yang kuat Bapak Ibu, menurut mereka. Tapi ada alasan yang ketiga yang tidak bisa ditutupi Bapak Ibu. Semua ulama dalam tarikhnya mengatakan hal demikian. Kenapa? Kenapa Muawiyah memilih anaknya? Apa alasannya Bapak Ibu? Karena dia anaknya Muawiyah. Begitu para ulama mengatakan, iya. Kenapa Muawiyah memilih Yazid bin Muawiyah? Karena Yazid anaknya Muawiyah. Kalau bukan karena anaknya belum tentu dia pilih. Nah, ini tak usah disangkut pautkan kemana-mana Bapak Ibu. Ini lain cerita nih Bapak Ibu. Ini sejarah nih. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Maka disitulah kata para ulama, itu sistem nepotisme. Yang tadinya sistem musyawarah khilafah, mulai masa itu berubah menjadi dinasti. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam perjalanan dinasti ini Bapak Ibu, itu terjadi. Apa yang terjadi? Hubbud dunya, hubbud darajah, hubbud, apalagi pokoknya hubun-hubun semua lah itu. Cinta kekuasaan, cinta jabatan, cinta harta pada masa ini Bapak Ibu terjadi. Terjadinya pada masa itu. Pada masa Yazid bin Muawiyah terkenal dengan kefasikannya Bapak Ibu. Maka di mana bahasa Nabi mengatakan mulkun adud tadi atau mulkan jabbariyah tadi? Di mana letaknya? Letaknya Bapak Ibu setelah Al-Hasan Bapak Ibu. Setelah Muawiyah wafat, muncul Yazid bin Muawiyah. Dari Yazid bin Muawiyah sampai nanti Bapak Ibu bertemu kita dengan sistem khilafah yang terakhir. Itu pada fase yang keempat. Nah, fase yang keempat itu adalah fasenya otoriter. Mulkun adud, sistem yang disebut dengan otoriter, diktator. Saya tak tahu apakah itu masuk dalam kategori atau tidak, saya tidak tahu. Tapi banyak hari ini kita menemukan sistem kepemimpinan dan pemerintahan itu yang sistemnya mohon maaf, bukan hanya lagi sistemnya kepemerintahan, tapi dinasti. Itu lebih parah lagi tuh. Artinya sistem pemerintahan bercampur dengan dinasti. Kan begitu? Kalau sistemnya kepemerintahan, harusnya ada bahasa pilih memilih kan begitu. Tapi ada bahasa yang lain, musyawarah dalam demokrasi kan begitu. Tapi kalau sistem dinasti lebih jelas. Dinasti dia tunjuk anak dia langsung. Jadi saya raja,
seperti di Yogyakarta. Raja punya anak, anak dia laki-laki, otomatis Pak. Dalam sistem raja kan begitu, ke kerajaan. Yang anaknya langsung naik jadi ketika bapak. Sama dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia begitu turun-temurun. Makanya hari ini harapan Muhammad bin Salman itu cuma satu. Kalau bapak dia meninggal, dia langsung naik. Makanya kursi yang direbut oleh Muhammad bin Salman itu kursi apa? Menteri Pertahanan. Karena Menteri Pertahanan itu yang paling berhak menggantikan posisi raja. Kalau meninggal satu waktu. Tapi kalau tidak meninggal, ya itu sistem yang akan sistem kerajaan tadi. Tinggal pilih dari sekian banyak anak tadi mana? Yang paling tua, yang paling berhak. Singkirkan, naik Pak. Yang pengen jadi raja. Ini sistem Pak. Sistem kekerajaan jelas. Sistem kepemerintahan demokrasi itu jelas. Tapi ada sistem yang mencampur adukkan dua-duanya. Dicampur adukkan dua-duanya. Pemerintahan iya, dinasti juga iya. Jadi masuk. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Nah, saya tak mau lebih jauh kan mengatakan artinya Bapak Ibu dah pandai pun menganalisa hal demikian. Kata Nabi ini yang berbahaya, mulkun adud itu di situ. Artinya apa? Dalam fase perjalanan itu, dalam riwayat yang lain Nabi kata pada masa kepemimpinan itu akan muncul karakter-karakternya. Kenapa kok disebut dengan mulkun adud? Kenapa kok disebut dengan mulkan jabariyah? Kenapa? Ada sebab Bapak Ibu. Kata Nabi itu yang paling fase yang paling ditakutkan. Apa masalah fase yang paling ditakutkan? Karena pada fase itulah sistem-sistem itu dikembalikan kepada hawa nafsu dia masing-masing. Terjadi Bapak Ibu pada masa Yazid bin Muawiyah, pada masa Muawiyah yang kedua, nanti kembali lagi dalam masa dinastinya Umayyah tadi ada yang baik, ada yang tak baik. Akhirnya runtuhnya dinasti Umayyah itu direbut oleh dinasti Abbasiyah. Dan Bapak Ibu harus tahu. Ini sejarah Bapak Ibu. Dinasti Umayyah itu ketika mereka mengambil kekuasaan dari Al-Hasan itu direbut. Maka dinasti Abbasiyah yang oleh para ulama mengatakan dalam sejarah itu jalurnya sampai kepada paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Dari Abbas sampai ke Abu Talib. Dari Abbas sampai ke Abu Talib. Jadi Abbas ini paman Nabi. Dia punya anak, Abbas ini punya anak nanti Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas punya anak lagi. Nah, di sini Bapak Ibu dinasti Abbasiyah ini merebut kembali kekuasaan dari tangannya dinasti Umayyah dengan cara paksa. Artinya apa? Perang saudara. Nanti dari dinasti itu terjadi lagi Bapak Ibu. Dinasti Abbasiyah dihancurkan oleh Mongol, kerajaan Mongol. Yang disisakan dari kerajaan dinasti Abbasiyah hasil perebutan itu Bapak Ibu, nanti runtuhnya dinasti Abbasiyah itu sama perebutan kekuasaan. Muslim sama-sama Muslim, tapi sama-sama merebut kekuasaan. Nanti dalam masa dinasti Abbasiyah itu ada firqah Islam masing-masing. Kelompok Islam sana, kerajaan Islam yang di sono, kerajaan Islam yang di sini itu saling bersatu untuk menghancurkan kerajaan Islam yang tunggal tadi. Jadi Bapak Ibu, disebabkan apa? Disebabkan cinta kekuasaan. Disebabkan apa? Cinta jabatan. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti dinasti Abbasiyah itu di akhir runtuhnya itu kelemahan bermunculan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Karena ini kelompok sudah terpisah-pisah dan beberapa kelompok yang lain itu, mohon maaf, setiap orang memperkaya diri. Setiap kerajaan kecil-kecil yang berada di sekeliling dinasti Abbasiyah yang di bawah naungan dinasti Abbasiyah membangun kelompok kecil-kecil Pak. Salah satunya adalah Mamluk. Nanti ada namanya kerajaan Mamluk namanya. Itu termasuk salah satu kerajaan kecil yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah yang juga akan ikut dalam memberontak kepada dinasti Abbasiyah. Dan runtuh dinasti Abbasiyah. Itu karena apa? Umat Muslim sudah membangun kerajaan sendiri-sendiri dan mereka sudah cinta terhadap kekuasaan, cinta terhadap jabatan, hancur Pak. Akhirnya apa? Mongol leluasa menghancurkan dinasti Abbasiyah. Bapak Ibu tahu Mongol ya? Itu pembunuhan tersadis Bapak Ibu yang dilakukan oleh kerajaan Mongol terhadap dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dihabiskan, tidak disisakan sedikit pun. Termasuk perpustakaan di Baghdad tidak disediakan. Tidak disisahkan sama sekali. Kata Mongol, jangan sampai ada ketinggalan sedikit pun sisa-sisanya. Habisin gitu. Dihabisin Pak. Itu penyebabnya apa? Dalam masa kepemimpinan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu terbangun
hubbud dunia, cinta dia terhadap dunia, cinta terhadap kekuasaan. Pada masa dinasti Umayyah, pada masa kepemimpinan Muawiyah yang kedua, disitulah Bapak Ibu bermunculan orang-orang yang merebut kekuasaan, berebut-rebut kekuasaan. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya ingin katakan adalah perebutan kekuasaan itu Bapak Ibu itu dikembalikan kepada klan-klan. Bapak Ibu tahu klan-klan ya? Klan-klan itu golongan-golongan. Jadi golongan-golongan mana yang paling kuat? Golongan siapa yang paling kuat? Kalau ada misal saya punya anak 3. Di antara anak saya yang 3 nih, klan mana yang paling kuat di antara 3 nih? Misalkan anak saya sudah punya keluarga, anak yang satu semua sudah punya keluarga. Otomatis mereka ini nanti bakal menjadi calon-calon yang akan menggantikan saya. Di antara 3 ini Bapak Ibu, itu mereka akan mencari bagaimana mereka bisa mendapatkan kursi kerajaan tadi. Dan apa yang mereka lakukan seberbagai macam cara. Termasuk runtuhnya Turki Utsmani itu disebabkan karena itu. Runtuhnya Turki Utsmani itu atau malapetaka Turki Utsmani tersebut itu disebabkan karena mohon maaf di akhir kepemimpinan itu para orang-orang yang berada di dalam keluarga kesultanan itu menginginkan jabatan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hari ini orang-orang mulai berebut kekuasaan, ya saya nggak tahu itu jariah su atau apa, saya nggak tahu itu. Artinya apa? Dimulai dari dulu, dimulai daripada sistem dinasti. Makanya Bapak Ibu, ulama berpendapat, bolehkah politik dinasti itu? Ini menjadi pertanyaan kita hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil jalan saja Bapak Ibu ya, yang ingin bertanya langsung sambil jalan aja. Takutnya nanti waktunya habis tak bisa kita bertanya. Politik politik dinasti oleh para ulama itu berbeda pendapat Bapak Ibu. Bolehkah politik dinasti? Sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah, boleh, tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya bagaimana dalam Islam itu politik dinasti dibenarkan dalam Islam dengan berbagai macam syarat. Syarat yang pertama, ketakwaan dia kepada Allah. Yang kedua, itu disukai oleh masyarakat. Masalahnya adalah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengkategorikan disukai masyarakat. Itu yang sulit Pak. Hari ini mohon maaf setiap orang punya masyarakat masing-masing. Bang Didik punya masyarakat dia di sana. Oh orang Rumbai semuanya mencintai aku kata dia. Izin aku sekarang jadi aku yang berhak jadi pemimpin. Orang begitu sekarang. Tapi di Pekanbaru Kota enggak kata dia. Di daerah Bukit Barisan kami pilihnya Bang Ardi gitu deh. Karena kami yang mengusung Bang Ardi, kami cinta sama Bang Ardi. Ini yang paling sulit Pak. Untuk kita katakan mana yang didukung itu siapa. Dan ini bahasanya Bapak Ibu disukai oleh masyarakat ini tidak bisa Bapak Ibu. Sulit untuk diterjemahkan. Apalagi hari ini Pak. Tapi dulu yang disebut dalam persyaratan itu adalah mereka yang diteguhkan dengan keimanan. Nah ini yang susah Bapak Ibu. Masyarakat yang mengatakan masyarakat yang cinta kepada mereka itu masyarakat yang dekat dengan Allah, yang beriman, yang baik, yang selalu merasakan keamanan. Itu susah Bapak Ibu. Hari ini bisa kita tentukan? Belum tentu. Yang kedua, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, memenuhi syarat. Apa syarat yang ketiga? Cerdas Bapak Ibu. Kecerdasannya dialami dengan tingkat kecerdasan keimanan. Banyak yang cerdas hari ini. Banyak. Yang beriman? Saya tak pandai mengatakan itu Bapak Ibu, nanti salah pula. Pertanyaannya adalah layak tak dia masuk menjadi seorang pemimpin? Dia cerdas, kelayakan dalam kecerdasan ada. Masalahnya beriman tak dia? Oh beriman dia muslim kok. Saya selalu nengok dia sholat. Di mana dia sholat? Itu saya lupa tuh di mana. Sampai di sini paham. Itu yang kemudian hari ini menjadi sorotan Bapak Ibu. Maka kata para ulama boleh dia politik dinasti itu diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tadi. Kalau dia bisa mempersatukan umat, kalau dia dekat dengan Allah, kalau dia betul-betul beriman, dia cinta kepada Nabi. Kalau tidak tak bisa Pak. Hari ini orang mohon maaf memilih anak dia karena apa? Karena apa Pak? Karena takut kehilangan kursi dia. Kenapa kok anak saya yang harus naik? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak dibenarkan politik dinasti tersebut. Kenapa tidak dibenarkan?
karena kekhawatirannya muncul Bapak Ibu. Itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Apa kata kata masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah? Apa kata masyarakat yang kecil ketika itu? Termasuk salah satunya negara Turki itu membangun satu komunitas sendiri, kelompok sendiri, kerajaan kecil sendiri yang kelak gelarnya itu Sultan. Turki yang pertama kali yang membuat gelar Sultan itu Turki. Kenapa mereka mengatakan membangun kelompok sendiri? Apa kata mereka? Kalaulah sistemnya dinasti, itu kapan kami bisa menjadi pemimpin? Itu bahasa mereka, Pak. Dalam sejarah itu, apa kata mereka? Kalaulah sistemnya dinasti, kapan kami kelompok-kelompok kecil yang ada di berbagai macam daerah ini bisa menjadi pemimpin? Sehingga dibangunlah kekuatan dari setiap daerah masing-masing. Itu cerita Bapak Ibu, itu sejarahnya kenapa bermunculan kerajaan-kerajaan kecil pada masa dinasti Abbasiyah. Kenapa? Karena mereka merasa sistem dinasti itu, politik dinasti ketika itu tidak bisa ditegakkan dengan baik. Kenapa? Terjadi pembuktian banyak daripada anak-anak keturunan itu yang mohon maaf menyeleweng daripada syariat-syariat Islam. Seperti Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah itu sepakat para ulama di Syam itu mengatakan bahwa dia fasik. Berzinah dia, minum khamar dia, berjudi dia, mencaci maki orang dia. Ulama Syam mengatakan Yazid ibn Muawiyah fasik. Tapi kenapa kok masih dipilih oleh bapaknya Muawiyah? Dalih yang ketiga yang paling kuat. Karena dia anaknya Muawiyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi masalah itu Bapak Ibu jangan salah. Jadi kalau kita melihat hari ini sistem seperti itu, ya memang dulu begitu. Kecintaan orang terhadap kekuasaan, ketakutan akan kehilangan kekuasaan itu menjadi poin. Siapa nama beliau? Khalifah Harun Ar-Rasyid. Itu ditegur oleh orang gila, Pak. Apa kata orang gila tadi? Kau memegahkan dirimu, kau perkaya dirimu, kau perkaya panglimamu, kau tinggikan, kau megahkan istanamu, kau megahkan rumahmu, kau baguskan tempat tidurmu. Tapi semua itu tidak kau bawa. Ketika mati kau tak bawa. Menangis Pak Harun Ar-Rasyid. Artinya apa? Harun Ar-Rasyid sadar diri dia sudah terlalu jauh dalam, mohon maaf, merasakan kenikmatan kursi itu. Jadi tak salah kalau ada yang mengatakan kalau orang sudah naik merasakan kursi kekuasaan sulit nak turun. Tangga turunnya putus. Sampai sini paham Mas Bapak? Gantinya dengan eskalator atau lift. Jadi biar naik cepat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Itu bahasa isyarat dan bahasa kiasan Bapak Ibu. Artinya apa? Orang kalau sudah merasakan kursi, jabatan, kekuasaan, orang kalau sudah merasakan rasanya tinggi itu, sulit untuk turun lagi Pak. Kenapa begitu? Masa aku turun lagi ke bawah? Ini bahasa kita hari ini Bapak Ibu. Mana mau presiden kemudian jadi RT? Itu tidak mungkin Pak. Dulu aku presiden, masa aku sekarang jadi ketua RT? Kan tidak mungkin. Tapi begitukah dulu pada masa sahabat Nabi? Iya. Masa sahabat Nabi mereka tak pernah melihat Pak. Mau jadi khalifah, mereka selesai mereka jadi khalifah. Selesai mereka jadi pemimpin pada masa pada masa tabi'in. Selesai mereka jadi pemimpin, mereka menjadi orang biasa. Bahkan ketika menjadi pemimpin mereka menjadi orang biasa. Itu yang kita inginkan hari ini, bukan yang lain. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Artinya apa? Politik dinasti itu dua Bapak Ibu. Kalau orang itu paham dengan model politik ini dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan, itu baik. Tapi kalau tidak, maka itu yang disebut dengan mulkun adud. Apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Mohon maaf, sekalipun cara itu haram. Apapun akan mereka lakukan. Karena jabatan itu yang mereka harapkan. Karena kekuasaan itu yang mereka harapkan. Karena kalau sudah tidak memiliki kekuasaan, mereka tak akan mendapatkan kemuliaan. Bagi mereka kemuliaan itu yang hakiki adalah kekuasaan dan jabatan itu. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Karena sudah dekat waktu Isya, sudah masuk waktunya, tidak ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bisa kita jadikan pegangan bagi kita untuk melihat dengan akal sehat kita, dengan keimanan kita, bisa kita menjadikan ini sebagai cara untuk melihat sejauh mana kita mampu mencari pemimpin yang adil, yang baik, agar kelak kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Jadi tak salah ketika masyarakat itu marah
dengan keadaan-keadaan yang hari ini terjadi, itu sebenarnya disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri, Bapak Ibu. Tapi ada riwayat, ada pandangan ulama yang lain mengatakan pemimpin itu cerminan rakyat. Pemimpin itu cerminan rakyat. Baik rakyatnya, baik pemimpinnya. Tapi ada dalam riwayat yang lain mengatakan hancurnya satu bangsa disebutkan oleh hancurnya umara disebabkan hancurnya ulama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.